Sekarang kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini melesat kembali menuju ke kabut abu-abu. Lalu Xiao Yan menyusul pria yang pada saat sebelumnya menjaga Xiao Yan, dan begitu bertemu pria itu pun berbalik dan menatap ke arah Xiao Yan yang terlihat tenang. Xiao Yan pada saat ini segera bertanya kepada si pria berapa banyakkah orang yang telah dirinya bunuh. Si pria pun menjawab bahwa ada 4 orang yang mendekat dan dirinya telah menghabisi mereka semua. Xiao Yan kembali bertanya di manakah mayat-mayat orang-orang ini. Si pria pun terdiam dan mengira Xiao Yan pada saat ini tampaknya tidak mempercayainya. Si pria pada akhirnya segera berangkat membawa Xiao Yan ke tempat pembantaian. Xiao Yan pun seketika melihat ada beberapa mayat dan Xiao Yan seketika menghampiri mayat-mayat tersebut. Si pria mengikuti Xiao Yan dan memperhatikan tingkah laku yang pada saat ini dilakukan oleh Xiao Yan. Si pria berpikir sepertinya Xiao Yan sedang mencari beberapa petunjuk, tetapi setelah beberapa saat, cincin penyimpanan pada saat ini seketika muncul di tangan Xiao Yan. Si pria seketika mengerutkan kening melihat apa yang dilakukan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini hanya menemukan 3 cincin penyimpanan dan Xiao Yan menatap ke arah si pria. Dengan sedikit berkerut Xiao Yan pada saat ini bertanya mengapa hanya ada 3 cincin penyimpanan, di manakah mayat seorang lainnya dan apakah si pria telah menghancurkannya. Si pria pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Melihat si pria yang pada saat ini mengangguk kepalanya, Xiao Yan pun kembali memperingatkan dengan nada serius. Xiao Yan berkata agar lain kali ketika dirinya bergerak sebaiknya dirinya lebih memperhatikan cincin penyimpanan dan dirinya tidak boleh melewatkan 1 cincin penyimpanan pun. Si pria pada saat ini hanya bisa menganggukkan kepalanya sementara klon pemakan jiwa segera terpisah dari tubuh Xiao Yan. Klon pemakan jiwa pada saat ini melesat berkeliaran di sekeliling sebelum akhirnya kembali. Klon pemakan jiwa mengumpulkan jiwa-jiwa orang-orang yang pada saat sebelumnya telah mati di tempat ini. Xiao Yan pada saat ini segera memeriksa jiwa-jiwa yang telah ditangkap oleh klon pemakan jiwa. Xiao Yan pun bergumam bahwa ada 3 jiwa emas 100 jiwa biasa dan panen ini sangat bagus. Xiao Yan pun tersenyum dan Xiao Yan menyadari bahwa meskipun klon pemakan jiwa ini sama dengan klon dewa asli yang tidak memerlukan sumber pasokan energi, namun jika terus-menerus menggunakan kekuatan jiwa maka akan tetap ada kekuatan jiwa yang dikonsumsi. Selain itu semakin banyak jiwa yang terkondensasi dan terkumpul di dalam klon pemakan jiwa maka kekuatannya akan bertambah. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini klon pemakan jiwa mendekati Xiao Yan sebelum akhirnya menghilang. Sementara itu si pria pada saat ini berbalik dan sepertinya dirinya menyadari ada sesuatu yang salah. Namun dirinya pada saat ini tidak banyak berbicara karena dirinya merasa takut kepada Xiao Yan. Pria ini hanya bisa merenung dan berpikir bahwa ada terlalu banyak rahasia di dalam diri Xiao Yan. Meskipun dirinya jelas merupakan dogat bintang 8, tetapi orang ini benar-benar tidak sesederhana itu. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini berjalan perlahan di tengah kabut kelabu. Xiao Yan segera bertanya kepada si pria siapakah namanya. Si pria sedikit terkejut sebelum akhirnya memperkenalkan diri bahwa dirinya bernama Yu Tuo. Xiao Yan pun memandang pria yang memiliki nama Yu Tuo dan bertanya apakah dirinya mengambil pil energi dari cincin orang-orang ini. Wajah Yu Tuo dipenuhi dengan keraguan dan sosoknya pada saat ini sedikit terdiam. Selanjutnya Yu Tuo tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya sambil mulai berbicara. Yu Tuo berkata sepertinya saudara pada saat ini sedang bercanda karena sesungguhnya Yu Tuo tidak tertarik dengan pil energi ini. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa jika begitu permasalahannya maka Yu Tuo bisa memberikan pil energi sebanyak yang dirinya punya karena Xiao Yan sangat tertarik. Yu Tuo pada saat ini kembali terdiam dan Yu Tuo menyadari bahwa ini adalah tujuan Xiao Yan sebenarnya.
Pertanyaan Xiao Yan sebelumnya sebenarnya hanya untuk menipu Yu Tuo dan membuat Yu Tuo mengatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan pil energi tersebut. Karena Yu Tuo telah berbicara seperti itu, maka Yu Tuo pada saat ini benar-benar tidak memiliki pilihan lain. Meskipun sesungguhnya Yu Tuo memang tidak tertarik dengan pil energi ini, tetapi hal ini masih akan bisa bermanfaat bagi Yu Tuo. Yu Tuo tidak memiliki pilihan lain dan sosoknya pada saat ini segera merentangkan telapak tangannya. Yu Tuo mengeluarkan semua pil energi yang dirinya miliki dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa dirinya hanya memiliki belasan di sini dan dirinya akan memberikannya kepada tuan yang tidak dikenali namanya. Xiao Yan sedikit melirik dan tersenyum sebelum akhirnya Xiao Yan berkata bahwa dirinya bernama Xiao Yan. Selanjutnya Xiao Yan segera mengulurkan tangannya dan Xiao Yan segera mengambil pil energi dari Yu Tuo. Dengan pil yang telah ditelan oleh Xiao Yan pada saat ini Xiao Yan memiliki total 100 pil energi. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini terlihat berbinar, Yu Tuo pun segera berbicara kepada Xiao Yan. Yu Tuo menjelaskan bahwa pil energi ini mengandung energi iblis yang kuat. Jika saudara Xiao Yan menelannya dan jika energi iblis itu terlalu kuat, mungkin hal ini benar-benar akan mempengaruhi pikiran. Xiao Yan tidak menjawab karena Xiao Yan secara alami mengetahui bahaya dari energi iblis ini. Xiao Yan pada saat ini hanya menghela nafas sebelum akhirnya mengajak Yu Tuo pergi. Sayap Dewa Bela Diri muncul di belakang Xiao Yan dan kecepatan Xiao Yan segera meningkat secara dramatis. Yu Tuo pada saat ini hanya bisa mengikuti pergerakan Xiao Yan dari belakang. Sesaat kemudian terdengar teriakan tidak jauh dari Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini segera menuju ke arah sumber suara tersebut. Xiao Yan bisa melihat adanya beberapa sosok yang melayang di atas pohon raksasa yang lebat. Belasan sosok memiliki mata yang memancarkan cahaya merah di mata masing-masing. Tampaknya mereka telah menelan pil energi dan mengelilingi dua wanita yang berada di bawah. Mereka semua tertawa dan benar-benar dipenuhi dengan nafsu ketika melihat wanita ini. Tampaknya selain membuat seseorang kecanduan dalam pertempuran energi iblis ini juga benar-benar bisa membuat orang melonjak dengan api jahat. Melihat adegan ini, Yu Tuo yang tiba di samping Xiao Yan juga segera bertanya apakah saudara Xiao Yan akan menyelamatkan mereka. Xiao Yan pada saat ini segera tersenyum dan berkata bahwa Xiao Yan berencana untuk menonton pertunjukan. Pasti adegan ini akan menarik dengan adanya belasan pria. Mata Yu Tuo pada saat ini berkedut mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Xiao Yan tidak terlihat seperti orang jahat, tetapi jawaban ini lambat laun mengubah kesan Yu Tuo terhadap Xiao Yan. Mungkin Xiao Yan berkata seperti ini karena Xiao Yan juga telah terpengaruh oleh energi iblis. Aura iblis Xiao Yan tampaknya telah memperbesar pikiran jahat Xiao Yan tanpa batas. Sementara itu di sisi lain lebih dari belasan sosok pada saat ini bergegas menuju ke arah dua wanita seperti serigala jahat. Dua wanita itu berusaha untuk melawan dengan liar, namun tampaknya lebih dari belasan sosok yang mengepung ini benar-benar menekan mereka. Sulit bagi mereka untuk melawan dan pakaian mereka pada saat ini terkoyak. Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba berkata kepada Yu Tuo ketika mengajak Yu Tuo untuk bergegas. Yu Tuo pun seketika tercengang dan Yu Tuo segera bertanya apakah saudara Xiao Yan ingin mengambil tindakan. Xiao Yan melirik ke arah Yu Tuo dengan bingung sebelum akhirnya Xiao Yan bertanya apakah Yu Tuo benar-benar ingin menonton drama semacam ini. Yu Tuo pada saat ini hanya bisa terdiam sementara Xiao Yan segera berkata kepada Yu Tuo agar dirinya berhati-hati saat mengambil tindakan. Yu Tuo pada saat ini menyadari bahwa yang terkuat di antara mereka hanyalah langkah pertama keabadian. Ini bukanlah permasalahan bagi Yu Tuo dan Yu Tuo pada saat ini menganggukkan kepalanya. Yu Tuo lanjut berkata bahwa saudara Xiao Yan tidak perlu khawatir, sampah semacam ini benar-benar tidak perlu dikhawatirkan.
Sosok Yu Tuo pada akhirnya segera bergegas dan pada saat yang bersamaan Xiao Yan pada saat ini segera berkata kepada Yu Tuo agar dirinya jangan menghancurkan cincin penyimpanan. Yu Tuo pada saat ini terdiam sebelum akhirnya menggertakkan gigi. Yu Tuo pada akhirnya segera melesatkan serangannya dan menghancurkan belasan sosok di udara. Xiao Yan juga pada saat ini melesat dengan sangat cepat dengan memedang pedang berat misterius. Xiao Yan juga menghancurkan beberapa sosok dan Xiao Yan pada saat ini tanpa sengaja menghancurkan banyak pohon di sekitar. Yu Tuo pada saat ini terkejut dan seketika memandang ke arah Xiao Yan. Yu Tuo masih bertanya-tanya siapakah sosok Xiao Yan yang bahkan benar-benar tidak terikat dengan aturan yang berada di sini. Yu Tuo terus memperhatikan Xiao Yan dan pada saat ini pemandangan yang mengejutkan kembali muncul di depan mata Yu Tuo. Di dalam pertempuran ini banyak juga musuh yang pada saat sebelumnya melanggar aturan. Mereka dengan cepat segera ditarik masuk ke dalam tanah oleh pohon-pohon merambat yang seperti pohon anggur. Namun setelah orang-orang ini mati, pohon-pohon ini tidak hanya tidak menghukum Xiao Yan, mereka pada saat ini melesat ke hadapan Xiao Yan dan segera menyerahkan cincin penyimpanan. Tampaknya pohon-pohon merambat yang seperti pohon anggur ini benar-benar seperti teman Xiao Yan. Yu Tuo pada saat ini hanya bisa tertegun sebelum akhirnya sosoknya tiba-tiba merasakan sesuatu. Yu Tuo pun mengalihkan pandangannya menatap ke arah sosok tubuh besar yang melayang di udara. Sosok ini tampaknya adalah pemimpin dari kelompok yang pada saat sebelumnya mereka bantai. Yu Tuo segera menyipitkan matanya ketika bergumam bahwa aura ini adalah aura yang dimiliki oleh langkah ketiga keabadian. Sosok yang berada di udara juga pada saat ini segera mulai berbicara dengan marah ke arah Yu Tuo dan Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa mereka telah menghabisi semua anggotanya. Mereka juga benar-benar telah melepaskan wanita itu untuk dirinya. Yu Tuo seketika memiliki ekspresi yang tampak serius sementara Xiao Yan meluangkan waktu untuk mencari belasan cincin penyimpanan. Di cincin penyimpanan orang-orang ini selain dari pil energi yang saat ini dibutuhkan oleh Xiao Yan, ada juga pil origin Qi yang agung yang dibutuhkan oleh Xiao Yan. Setelah merampok semuanya, Xiao Yan pada saat ini memiliki total setidaknya mencapai 800 miliar. Meskipun jumlah ini hanyalah perkiraan Xiao Yan, tetapi Xiao Yan pada saat ini merasa sangat senang. Xiao Yan pun menghela nafas dan setelah Xiao Yan berhasil mengumpulkan semua ini, Xiao Yan pada akhirnya segera mendatangi kedua wanita tersebut. Kedua wanita itu pun membungkuk kepada Xiao Yan ketika mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan mereka. Xiao Yan memandang kedua wanita tersebut sebelum akhirnya Xiao Yan mengulurkan telapak tangannya. Kedua wanita itu pun memandang ke arah Xiao Yan dengan sedikit ragu dan bertanya apa yang dimaksud oleh Tuan. Keduanya seketika langsung melihat ada banyak cincin penyimpanan yang berada di tangan Xiao Yan. Keduanya pada akhirnya berpikir tampaknya Xiao Yan datang ke arah mereka juga untuk merampok. Setelah ragu sejenak, kedua wanita itu pun tidak memiliki pilihan lain selain menggertakkan gigi dan mengeluarkan cincin penyimpanan. Xiao Yan pun segera memeriksa cincin tersebut sebelum akhirnya Xiao Yan mengerutkan kening. Xiao Yan dengan dingin segera berkata agar mereka menyerahkan cincin penyimpanan asli milik masing-masing. Jika tidak maka Xiao Yan akan menyerahkan mereka berdua kepada binatang tua di atas. Suara Xiao Yan ini tidak pelan dan suara Xiao Yan ini tentu saja mencapai telinga dari sosok yang berada di atas. Si pria pada saat ini mengerutkan kening mendengar Xiao Yan yang pada saat ini menggunakan namanya. Terlebih lagi perkataan Xiao Yan juga benar-benar mengandung penghinaan kepada si pria. Sosok itu pun seketika melonjakkan aura kuat dari langkah ketiga keabadian. Sosok tinggi di kabut abu-abu segera melesat dengan pedang berat raksasa yang pada saat ini keluar di tangannya. Pedang ini memang besar dan pedang ini berbeda dengan pedang Xiao Yan karena ditutupi dengan banyak senjata tajam.
Menyadari pergerakan dari si pria, Xiaoyan pada saat ini segera berteriak memerintahkan Yu Tuo untuk menghentikannya. Yu Tuo pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan Yu Tuo segera bergegas. Yu Tuo juga berkata agar saudara Xiaoyan bergegas dengan cepat. Orang ini adalah langkah ketiga keabadian dan Yu Tuo tidak akan bisa tahan lama di tangannya. Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan Xiaoyan masih fokus pada cincin penyimpanan dua wanita di hadapannya. Sementara itu dua wanita ini sepertinya sama sekali tidak ingin menyerahkan cincin penyimpanan ini kepada Xiaoyan. Mereka hanya bisa menggertakkan gigi dan bersamaan dengan hal tersebut mereka melihat permaisuri yang datang di kejauhan dengan kelinci Bingyun. Mereka melihat permaisuri yang pada saat ini tersenyum lembut ke arah keduanya. Namun senyum lembut ini benar-benar tampak seperti senyum yang mengancam jiwa di hadapan kedua wanita tersebut. Keduanya tanpa sadar pada saat ini tersipu sebelum akhirnya mengeluarkan cincin penyimpanan mereka. Dengan patuh keduanya segera menyodorkan cincin penyimpanan ini kepada Xiaoyan. Mereka pun segera berkata bahwa Tuan bisa mengambil ini dan ini semua adalah yang mereka miliki. Xiaoyan pada saat ini hanya mengangguk dan Xiaoyan seketika berbalik dan begitu hendak pergi dua wanita ini segera kembali berbicara kepada Xiaoyan. Sosoknya berkata bahwa mereka datang ke tempat ini dengan persiapan yang terlalu sedikit. Oleh karena itu bisakah mereka pada saat ini mengikuti Tuan? Tuan tidak perlu khawatir karena mereka tidak akan merepotkan Tuan. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini seolah-olah menutup telinga dan Xiaoyan langsung bergegas pergi. Kedua gadis ini pun seketika hanya bisa tercengang sebelum akhirnya melirik ke arah permaisuri. Keduanya seketika memiliki ekspresi yang menjadi semakin jelek sebelum akhirnya perlahan mundur. Keduanya hanya bisa menunggu dengan tenang, sementara Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah Yu Tuo yang terlempar mundur. Xiaoyan pun segera bertanya kepada Yu Tuo bisakah Yu Tuo mengalahkannya. Yu Tuo segera berkata bahwa dirinya adalah orang kuat langkah ketiga keabadian. Yu Tuo telah mencoba yang terbaik tetapi Yu Tuo tidak akan bisa mengalahkannya. Xiaoyan pun mengerutkan kening dan berkata bahwa jika Yu Tuo tidak bisa mengalahkannya, jika begitu permasalahannya maka mereka hanya perlu melarikan diri. Yu Tuo seketika mengerutkan kening dengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Meskipun mereka berniat untuk melarikan diri tetapi mereka tidak perlu mengatakannya di depan musuh. Hal itu benar-benar tampak seperti Xiaoyan tidak menganggap musuhnya dengan serius. Sementara itu di sisi lain setelah Xiaoyan berbicara sayap Dewa Bela Diri seketika mulai bergetar. Xiaoyan berubah menjadi angin kencang dan menghilang meninggalkan sosok Yu Tuo sendirian. Yu Tuo pun lesat bergegas menuju ke arah tempat Xiaoyan melarikan diri. Meskipun Yu Tuo tidak yakin bahwa mereka akan bisa melarikan diri, tetapi bertempur juga benar-benar merupakan jalan buntu. Sementara itu si pria pada saat ini terlihat sangat marah melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan dan Yu Tuo. Sosoknya seketika berteriak bahwa tidak akan mudah bagi mereka untuk pergi. Si pria pun segera merubah segel di tangannya ketika mengeluarkan menara penjara. Sesosok menara kecil pada saat yang terbentuk dari energi sebelum akhirnya melesat ke arah Xiaoyan dan Yu Tuo. Sesaat kemudian menara ini benar-benar menghantam Yu Tuo dan ukurannya membesar menyegel Yu Tuo. Si pria juga pada saat ini telah berada di hadapan Yu Tuo. Sosoknya pada saat ini segera berkata kepada Yu Tuo yang tidak sama sekali bisa bergerak. Si pria menjelaskan bahwa dirinya akan memberinya 10 tarikan nafas untuk memikirkan hal ini. Dirinya akan memberinya 2 pilihan dan dirinya harus memilih apakah dirinya akan dibunuh olehnya atau menangkap seorang wanita untuknya di masa depan. Yu Tuo pada saat ini terdiam karena Yu Tuo benar-benar seolah-olah seperti kacung. Sebelumnya dirinya benar-benar ditekan oleh seorang dogat dan sekarang dirinya ditekan oleh keabadian langkah ketiga. Bersamaan dengan Yu Tuo yang pada saat ini masih terdiam pada saat ini sebuah suara tiba-tiba terdengar.
Suara tersebut berkata bahwa itu tidak akan mungkin terjadi. Si pria pun mengangkat kepalanya dengan sedikit keterkejutan dan menoleh sebelum akhirnya melihat sosok Xiao Yan. Pada saat ini sayap dewa bela diri di belakang Xiao Yan perlahan-lahan menghilang. Xiao Yan menatap ke arah si pria dengan tenang sementara si pria bertanya apakah Xiao Yan adalah orang yang memiliki keputusan akhir. Xiao Yan pun berkata dengan serius bahwa orang ini telah pertama kali setuju menjadi bodyguard Xiao Yan. Oleh karena itu dirinya tidak akan bisa membantu si pria menangkap seorang wanita. Si pria pun berkata dengan sedikit nada meledek bahwa seorang dogat tampak benar-benar seperti bos. Xiao Yan pada saat ini tidak menanggapi perkataan si pria dan berkata agar dirinya membiarkan orang-orang yang berada di bawah pengawasan Xiao Yan pergi. Si pria seketika menyipitkan matanya dan sosoknya pada saat ini tampak mulai marah dengan perkataan Xiao Yan. Sosoknya lanjut berkata bahwa sepertinya Xiao Yan telah menelan terlalu banyak pil energi. Hal ini telah membuat Xiao Yan lebih percaya diri dan dirinya ingin tahu apakah Xiao Yan menyadari pria kuat seperti apa yang dirinya ajak berbicara sekarang. Xiao Yan menjawab dengan santai bahwa si pria merupakan langkah ketiga keabadian. Si pria pun segera tertawa dan berkata karena Xiao Yan tahu apakah Xiao Yan pada saat ini sudah siap mati. Xiao Yan tersenyum meledek sebelum akhirnya bertanya apakah si pria sudah selesai berbicara. Sebaiknya dirinya berhenti berbicara omong kosong dan segera mengambil tindakan. Melihat senyum yang dipenuhi dengan ejekan yang tidak ada habisnya, si pria pada saat ini benar-benar menjadi semakin marah. Sosoknya tanpa banyak basa-basi segera meraung dengan marah ke arah Xiao Yan. Sosoknya melesatkan pedang berat yang dilapisi oleh banyak senjata tajam ke arah Xiao Yan. Energi yang kuat juga pada saat ini segera melonjak ke langit sebelum akhirnya bercampur di pedang miliknya. Aura keabadian pada saat ini benar-benar memancarkan tekanan yang kuat membuat Xiao Yan gemetar. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera mengirimkan 10 jiwa emas sekaligus. Jiwa-jiwa ini mengandung kekuatan jiwa keabadian yang telah dikumpulkan oleh Xiao Yan. Meskipun kekuatan mereka tidak sekuat ketika mereka hidup, namun mereka masih bisa mempertahankan jejak kekuatan keabadian masing-masing. Terlebih lagi ketika mereka berada dalam jumlah tertentu kekuatan tempur mereka juga tidak bisa diremehkan. Kekuatan jahat yang dingin atau yin yang kuat langsung seketika menyelimuti pria tersebut. Si pria pun seketika mengerutkan kening dan menyadari bahwa meskipun ini bukan serangan dari origin Qi, hal ini membuatnya merasakan adanya fluktuasi yang sangat menakutkan. Si pria segera mengeluarkan peluit di tangannya dan tanpa banyak basa-basi segera meniup peluit dengan keras. Bunyi peluit yang menusuk pada saat ini menyebar ke segala arah dan bahkan menyebabkan Xiao Yan merasakan sensasi kesemutan di jiwanya. 10 jiwa emas terdekat juga semuanya menunjukkan rasa sakit sebelum akhirnya mereka mundur terus-menerus. Si pria pun segera bertanya apakah ini adalah kartu truf Xiao Yan. Dirinya pada saat ini ingin memberitahu Xiao Yan bahwa dirinya tidak akan bisa menang dengan metode seperti itu. Si pria pada akhirnya kembali melesat dengan pedang miliknya ke arah Xiao Yan. Si pria pun berteriak agar Xiao Yan yang merupakan dogat segera pergi ke neraka. Xiao Yan pada saat ini masih terdiam sebelum akhirnya mata Xiao Yan menyusut. Sementara itu di sisi lain Yu Tuo pada saat ini pada akhirnya berhasil melepaskan diri dari segel menara. Sosoknya pada saat ini menoleh menatap ke arah Xiao Yan yang berhadapan dengan serangan pedang dengan kekuatan penuh dari langkah ketiga keabadian. Yu Tuo pada saat ini menggertakkan giginya dan meskipun dirinya ingin mengambil tindakan, dirinya benar-benar tidak akan memiliki waktu dan semuanya sudah terlambat. Sosoknya hanya bisa menahan nafas dan melihat Xiao Yan yang perlahan mengangkat telapak tangannya. Yu Tuo pada saat ini bertanya-tanya apa yang akan dilakukan oleh Xiao Yan. Yu Tuo hanya bisa terdiam sambil melihat pedang berat yang pada saat ini benar-benar menghantam telapak tangan Xiao Yan.
Benturan pada saat ini seketika terjadi dan gelombang kejut yang kuat menyapu ke sekitar. Kekuatan yang sangat kuat ini memicu badai dan debu berterbangan dalam sekejap mata. Pada saat ini Yutuo juga berdiri di atas angin dan sosoknya berada dalam kekacauan. Yutuo memandang ke arah pusat benturan dan begitu debu menghilang, Yutuo pada saat ini dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Pemandangan yang di luar nalar pada saat ini benar-benar berada di hadapan Yutuo. Yutuo melihat adanya satu tangan yang pada saat ini menahan pedang berat. Angin kencang sisa benturan pada saat ini masih menghembuskan jubah dan rambut Xiao Yan. Wajah Xiao Yan pada saat ini masih tampak dipenuhi dengan ketidakpedulian. Xiao Yan dengan tenang menatap ke arah pria yang pupil matanya pada saat ini perlahan menyusut. Si pria pada saat ini benar-benar terkejut karena Xiao Yan menahan serangannya dengan satu tangan. Xiao Yan hanyalah seorang dogat sementara dirinya telah mengeluarkan kekuatan penuh dari langkah ketiga keabadian. Si pria pada saat ini akhirnya segera tersadar dan berusaha sekuat tenaga untuk menarik pedangnya. Namun tidak peduli seberapa keras dirinya mencoba, dirinya menemukan bahwa dirinya pada saat ini tidak bisa menarik pedang miliknya. Si pria pun mendengus dingin dan hanya bisa merelakan senjatanya sebelum akhirnya melesat mundur. Wajah si pria pada saat ini dipenuhi dengan yang luar biasa. Yutuo di kejauhan juga pada saat ini terkejut sebelum akhirnya bergumam bahwa kekuatan fisik ini benar-benar luar biasa. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera berkata bahwa langkah ketiga keabadian memang memiliki sesuatu tetapi tidak banyak. Si pria kembali terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Sosok yang setidaknya bisa menahan serangannya tidak akan mungkin berada di langkah ketiga keabadian. Jika begitu permasalahannya, maka Xiao Yan sepertinya berada di langkah keempat atau bahkan kelima hingga keenam keabadian. Pria itu pun hanya bisa memandang ke arah Xiao Yan sambil terdiam. Si pria lanjut menggertakkan gigi dan sosoknya memutuskan untuk melarikan diri. Sementara itu suara dingin Xiao Yan segera kembali dengan tegas terdengar di telinga si pria. Xiao Yan berkata bahwa saat ini Xiao Yan ingin menasihatinya, sebaiknya dirinya menyumbangkan esensi darah atau menjadi salah satu dari jutaan jiwa Xiao Yan yang mati. Selain itu dirinya tidak perlu melarikan diri karena kecepatannya benar-benar sangat lambat. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, si pria pada saat ini seketika terguncang. Namun meskipun begitu sosoknya tidak berencana untuk menyerah dan sosoknya pada saat ini melesat. 5 kilatan cahaya melintas di tangannya dan 5 sinar cahaya perak terbang keluar berubah menjadi 5 sosok yang berpenampilan sama dengan si pria. Kelima sosok ini segera bergegas menuju ke arah yang berbeda dan Xiao Yan sedikit tersenyum. Sesaat kemudian Xiao Yan pun akhirnya menghilang mengejar si pria. Sementara itu di sisi lain si pria pada saat ini berpikir tampaknya dirinya telah berhasil melarikan diri dari Xiao Yan. Namun sesaat berikutnya angin kencang pada saat ini bertiup di wajahnya. Mata pria itu tiba-tiba menyusut karena sebuah tinju pada saat ini meraung ke arahnya. Dalam sekejap mata sosoknya pada saat ini melotot dan tampak tidak bisa menghindari tinju tersebut. Kekuatan tinju ini juga mengalir dengan keras dan seluruh hutan di belakangnya pada saat ini benar-benar hancur. Si pria menyadari krisis hidup dan mati pada saat ini benar-benar menyelimuti hatinya. Tanpa banyak berbicara si pria segera memuntahkan seteguk darah dan setetes esensi jiwa darah mengembun di hadapannya. Si pria segera menyodorkannya kepada Xiao Yan dengan penuh hormat. Xiao Yan pada akhirnya segera menghentikan serangannya dan Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah si pria dengan dingin dan tegas. Xiao Yan lanjut mengulurkan telapak tangannya untuk menerima esensi darah jiwa ini. Bersama dengan hal tersebut tubuh Xiao Yan pun bergetar dan klon pemakan jiwa serta klon dewa asli langsung disegel ke dalam menara pemurnian. Xiao Yan pada saat ini menghela nafas dan Xiao Yan menatap ke arah si pria yang pada saat ini tampak terlihat lemah. Xiao Yan lanjut mengelurkan tangannya dan berkata tanpa bersikap sopan kepada si pria,
Xiao Yan berkata bahwa sepertinya pil energi tidak diguna oleh orang kuat seperti si pria, oleh karena itu sebaiknya dirinya memberikan semuanya kepada Xiao Yan. Si pria pada saat ini tertegun sejenak mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, namun sosoknya seketika segera menyodorkan semua pil energi yang dirinya miliki. Si pria terbayang-bayang kekuatan Xiao Yan yang pada saat sebelumnya menekan si pria. Sosoknya bahkan benar-benar tidak bisa melawan, sosoknya juga tidak bisa melarikan diri dan sosoknya hanya bisa patuh di hadapan dari Xiao Yan sang duta Tobrut Nusantara.